Perkenalkan, nama saya Sumarjoko dari PT Sahabat Agro Mandiri. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara-cara penggunaan maupun perawatan daripada sprayer CDE Attila agar nantinya sprayer CDE Attila ini bisa bekerja secara maksimal. Adapun sebelum penggunaannya, yang perlu kita lakukan adalah kita memastikan bahwasanya alat ini bekerja secara normal, terutama yaitu pengecasan aki. Pengecasan aki ini harus kita lakukan secara maksimal, yaitu jika unit baru kita harus mengecas sampai warna indikator lampu ini berubah menjadi hijau. Jadi pada saat kita cas dia akan merah, kemudian jika full dia akan berubah menjadi hijau. Kemudian jika baterai ini sudah kita cas secara maksimal, kemudian perlu kita cek putaran daripada motor Herbie-nya. Jadi kita pastikan apakah motor Herbie ini berputar, yaitu dengan cara kita konekkan bagian kabel daripada motor Herbie, terus kemudian kita nyalakan saklarnya dan kita bisa memastikan bahwasanya dia berputar secara normal. Jika sudah seperti ini, maka alat siap digunakan. Jika kita sudah bisa memastikan bahwasanya alat tadi bisa bekerja normal, kemudian langkah selanjutnya adalah cara pengaplikasian dengan menggunakan alat ini. Jadi stick daripada sprayer Attila ini jika kita angkat seperti ini, maka akan terasa berat. Oleh karena itu, berat daripada stick ini kita tumpukan pada solder strip yang telah disiapkan. Jadi setiap unit ada solder strip. Tujuannya adalah untuk membuang beban daripada beratnya stick ini. Boleh dikalungkan di leher, dikalungkan di leher seperti ini. Kemudian kita tinggal atur ketinggian daripada autometer disc ke gulma. Ketinggian normal yaitu 40 sampai 60 cm itu untuk mendapatkan slot atau lebar semprot seluas 1,5 meter, ya, 1,5 meter. Oleh karena itu, jika untuk piringan pasar pikul kita hanya cukup jalan saja, ya, kita sudah mendapat lebar semprot kurang lebih sekitar 1,5 meter. Begitu juga untuk piringan, kita tidak perlu menggoyangkan, ya, kita cukup dorong saja kemudian memutari pokok-pokok sawit itu, maka kita sudah mendapatkan diameter kurang lebih sekitar 1,5 meter. Untuk mengoperasikan alat ini, pertama-tama adalah yang perlu kita lakukan yaitu mengatur daripada kekencangan tangki sendiri, yaitu dengan di sini sudah dilengkapi dengan alat bantu, yaitu tali yang bisa di-adjust, ya. Jika dia kurang kencang maka kita seperti ini. Jika kekencangan kita cukup tarik ininya saja. Seperti ini, baik naikkan maupun turunkan. Jadi tali ini bisa di-adjust dan bisa mengikuti bentuk tubuh si penyemprot. Jadi kita tinggal cukup tarik. Seperti ini dia sudah mengikuti bentuk tubuh si penyemprot. Kemudian langkah berikutnya adalah pada saat kita melakukan penyemprotan, yang kita lakukan dulu adalah menyalakan daripada saklar on off-nya. Jika kita sudah lakukan on off dan dinamo sudah berputar, motor Herbie sudah berputar, kemudian baru kita buka kran. Dengan kita buka kran, secara otomatis air mengalir kemudian diputar oleh motor Herbie. Begitu juga sebaliknya, jika kita ingin istirahat ataupun kita ingin berhenti, maka yang kita lakukan dulu adalah tutup krannya dulu. Tutup kran, setelah kran sudah tertutup, kemudian baru kita matikan saklarnya, on off-nya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencegah larutan terbuang secara percuma, di mana pada saat jika kita lakukan penyemprotan, kita buka dulu krannya, maka yang terjadi adalah terjadi penggumpalan daripada larutan itu sendiri. Begitu juga jika kita sudah stop, kemudian
kita matikan dulu saklarnya sebelum kita tutup ini, maka akan terjadi penggumpalan yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan dini pada area motor Herbie. Seperti itu. Itu cara penggunaan secara singkatnya. Terus kemudian adalah cara melakukan kalibrasi, ya, cara melakukan kalibrasi alat ini, ya. Jadi cara melakukan kalibrasi alat ini kita tidak perlu menghidupkan motor Herbie-nya, ya, tidak perlu memutar motor Herbie-nya ini, cukup kita cabut daripada nozzle-nya ini saja, kemudian kita alirkan secara gravitasi, kemudian kita tuangkan dalam gelas ukur selama 1 menit. Jika nozzle ini menunjukkan daripada 165 sampai 165 sampai 175 cc per menit, maka nozzle ini bisa dikatakan masih normal. Seperti itu. Selanjutnya yaitu cara perawatan daripada alat sprayer ini sendiri. Terutama perawatannya yang perlu kita lakukan adalah setelah selesai pakai, selesai menggunakan alat ini, pastikan alat ini dicuci. Ya, pencuciannya pun ini tidak susah. Kita hanya cukup menggoncangkan air dalam sini, kemudian kita buang. Dan diupayakan baik pada saat melakukan aplikasi penyemprotan, saat melakukan pengisian, diupayakan daerah sini tidak boleh terkena area-area yang becek ataupun yang berair. Begitu juga jangan sampai daerah sini, ya, daerah atomizer disk ataupun motor Herbie ini terendam daripada air, ya. Oleh karena itu, karena di sini sifatnya riskan, jika di sini terlalu banyak air, maka air akan masuk ke dalam motor Herbie. Seperti itu. Kemudian perawatan yang perlu kita lakukan adalah setelah pakai, tadi tangki sudah cuci, maka di sini wajib kita melakukan pembersihan, yaitu dengan cara kita putar tutup daripada atomizer di sini, kemudian kita tarik. Dan di sini setiap habis pakai di sini wajib kita lap. Kenapa kita lap? Biasanya di sini dia akan basah, ya, dia akan basah. Begitu juga pada o-ring washernya ini juga dia basah, kita lap sampai kering, kemudian kita pasang kembali. Apa yang menyebabkan dia area ini basah? Motor Herbie ini berputar di ruang tertutup sehingga dia akan menghasilkan uap, dan uap itu dia akan terkumpul kemudian terakumulasi dan menyebabkan area ini jadi basah. Seperti itu. Oleh karena itu, setelah pakai wajib daripada karyawan atau aplikasi aplikator membuka area ini, ya, kemudian baru dilap. Seperti itu. Setelah dilap, kemudian dilakukan pemasangan kembali. Dan pastikan lubang nozzle selalu berada di atas. Jika di bawah berarti terbalik. Kemudian kita pasang lagi. Terus kemudian dari perawatan atomizer disk sendiri. Atomizer disk ini terdiri daripada parit-parit. Dan parit-parit ini akan tertutup jika tidak dilakukan pembersihan. Oleh karena itu pembersihannya menggunakan sikat gigi, ya. Kita sikat di bagian parit-paritnya ini. Tujuannya untuk mengeluarkan daripada kotoran-kotoran, mungkin di situ ada butiran-butiran metil, ya, yang dia bisa nyangkut di bagian parit-parit ini. Oleh karena itu kita bersihkan dengan menggunakan sikat gigi. Jangan menggosok dengan menggunakan kain, dan upayakan setiap penyimpanan selalu berada dalam tutup, selalu terpasang. Jadi upayakan setiap penyimpanan ataupun pada saat membawa ke lapangan, tutup selalu terpasang seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar pinggir daripada atomizer disk ini tidak menyentuh benda-benda keras. Seperti mungkin kalau misalnya kita naik bak traktor, trailer, ya, dia tidak mengenai bak trailernya, atau pada saat
kita menurunkan alat ini, dia tidak berbenturan dengan benda-benda keras seperti itu. Oleh karena itu, alat penutup harus wajib selalu terpasang seperti ini. Baik, mungkin itu perawatannya. Jadi perawatan terutamanya adalah di bagian motor healthy, ya, bagian dinamo saja. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan lagi berikutnya adalah beberapa part yang fast moving, ya, fast moving, yaitu jika kita buka di motor RP, kita akan menemukan di sini ada washer, ya, o-ring washer. Terus kemudian di bagian tutup sini, ini juga ada o-ring, ya, di sini ada o-ring. Jadi ada dua ini yang setiap bulan minimal setiap 3 bulan sekali ini wajib diganti. Jadi dua ini, satu o-ring kecil di sini sama o-ring washer ini. Minimal 3 bulan sekali ganti. Yang paling bagus 1 bulan sekali ganti. Karena apa? Ini yang melindungi daripada jika ada air berlebih tadi. Air berlebih dia tidak bisa masuk dan tidak bisa mengenai motor RB. Karena saya bisa memastikan jika alat ini tidak dilap setelah pakai, ya, saya pastikan dalam 1 minggu atau 2 minggu maka dia akan terjadi karat di sini. Bagaimana kok bisa terjadi karat? Ya, karena dia berputar di ruang tertutup menghasilkan uap. Uap menempel pada bagian bodi dinamo atau bodi motor RB. Itu tidak kita lap, besoknya masih kita pakai lagi, dia akan menghasilkan uap lagi. Uapnya lagi menempel lagi pada dinding-dinding ini, lama-kelamaan dia akan menjadi berwarna putih. Setelah putih dia berwarna coklat. Setelah coklat dia akan menjadi karat. Kalau sudah karat bisa dipastikan dinamo akan rusak seperti itu. Baik, mungkin itu penyampaian singkat mengenai penggunaan maupun perawatan daripada sprayer CDE Attila. Dari kami cukup sekian. Terima kasih.